4 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempraktekkan proses peredaran darah dalam tubuh manusia menggunakan media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar. Sebelum kita masuk pada praktik simulasi proses peredaran darah dalam tubuh manusia, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem peredaran darah. Peran darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Darah mengalir melalui organ peredaran darah. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa saja organ-organ peredaran darah, organ yang berperan dalam proses peredaran darah dan fungsi dari organ-organ tersebut. Mengalirnya darah dalam tubuh manusia disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung banyak oksigen dengan darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang mengandung banyak oksigen, di mana mengalir dari bilik kiri jantung, kemudian menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dengan melalui aorta atau arteri besar. Setelah itu di dalam seluruh tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung banyak oksigen dengan darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Terdapat organ tubuh manusia yang berperan dalam proses peredaran darah, yaitu ada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksi secara bergantian sehingganya jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Kemudian kontraksi dan relaksi mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Jantung itu sendiri berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Kemudian jantung terletak dalam rongga dada bagian sebelah kiri. Jika kita menekan dada sebelah kiri dengan telapak tangan, kita akan merasakan denyut jantung. Kemudian juga denyut jantung ataupun denyut nadi juga dapat dirasakan pada pergelangan tangan dari sebelah kiri dengan menekan dengan menggunakan dua jari tangan secara perlahan, maka kita akan merasakan denyut nadi yang terasa. Kemudian juga dapat dirasakan di leher, di bawah telinga. Di sini juga terdapat denyut nadi. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh nadi dan juga pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri, kemudian pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang mengandung banyak oksigen yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh darah yang paling besar disebut dengan aorta atau arteri besar, sedangkan pembuluh darah yang paling kecil yaitu disebut dengan kapiler. Pada pembuluh darah, jika dihubungkan dari ujung ke ujung, dia akan memiliki panjang sekitar 160.000 km. Kemudian yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah, di mana peran paru-paru sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang mengalir dari seluruh tubuh tidak hanya mengandung oksigen tetapi juga mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah praktek proses peredaran darah menggunakan media pembelajaran yang dibuat dari bahan-bahan sederhana. Berikut adalah proses pembuatan media pembelajarannya.
proses kerja dari alat media pembelajaran yang telah dibuat. Kita tumpahkan darah yang telah dibuat dari pewarna makanan ke dalam selang yang telah disediakan. Setelah tadi dalam selang kita masukkan cairan pewarna yang telah dicampurkan dengan air, kemudian untuk peredaran darah kecil dia dari bilik kanan akan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dan kemudian ke serambi kiri. Dan sedangkan untuk proses peredaran darah besar dia dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian menuju ke serambi kanan melalui vena. Nah, proses peredaran darahnya akan seperti ini, di mana darah dari seluruh tubuh akan melarikan ke serambi kanan, kemudian dari sini bilik kanan akan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Seperti itu proses peredaran darah yang akan terjadi dalam tubuh manusia. Nah, itulah tadi proses peredaran darah yang telah dipraktekkan dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, sekian video dari saya mengenai sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.